Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, lahir 7 Mei, adalah seorang akademisi, aktivis, dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies berkarir sebagai dosen dan akademikus. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun dan mencetuskan Gerakan Indonesia Mengajar. Ia kemudian ikut serta dalam konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013 pada bulan Oktober 2014. Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja. Namun ia diberhentikan setelah 2 tahun menjabat. Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh Gerindra dan PKS memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, mengalahkan Basuki Cahayapurnama. Beberapa pengamat menilai bahwa kampanye ini syarat dengan politisasi isu SARA. Sebagai gubernur, Anies mengubah sistem sewa rumah susun, membatalkan beberapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta, membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan, memfokuskan pembangunan sumur resapan untuk menanggulangi banjir Jakarta, dan membangun Stadion Internasional Jakarta. Melanjutkan janji kampanyenya, ia mengimplementasikan program pembentukan wirausaha baru melalui OKOC. Pada bulan September 2022, Anies menyatakan bahwa dirinya siap mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia pada pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024. Ia mendeklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem pada bulan Oktober 2022, beberapa bulan sebelum tahapan pemilihan presiden secara resmi dimulai. Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai 2 saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya, Rashid Baswedan, adalah mantan dosen yang pernah menjabat dekan Fakultas Ekonomi, kemudian Wakil Rektor 2 Universitas Islam Indonesia pada tahun 1990 hingga 1993. Sedangkan ibunya, Aliyah Rashid, adalah guru besar emeritus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, pejuang kemerdekaan Indonesia yang dinobatkan pemerintah sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Anies menikah dengan Ferry Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei 1996. Pasangan ini dikarunia 4 orang anak, yaitu Mutiara Anissa, Mikhail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim. Ia memenuhi undangan dari Saliman Abdul Aziz untuk memenuhi ibadah haji pertama kalinya bersama dengan istrinya, Ferry Farhati, dan ibunya, Aliyah Rashid, pada September 2017. Anies mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, Kota Yogyakarta. Menginjak usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Laboratori 2, Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya, Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di sekolahnya dan menduduki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat yang terkenal dengan sebutan seksi kematian. Karena tugasnya mengabarkan berita duka, Anies juga pernah ditunjuk menjadi ketua panitia tutup tahun semasa sekolah menengah pertama. Menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS seluruh Indonesia. Alhasil, ia terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985.
Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Dia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional. Menginjak jenjang perguruan tinggi, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1989, dia tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas melalui Kongres pada 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya juga ditandai dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh yang menyangkut Hutomo Mandala Putra dari Presiden Soeharto. Dia turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada bulan November 1993 di Yogyakarta. Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sophia Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis bertemakan lingkungan. Hingga pada akhirnya Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari Amerika Indonesia Exchange Foundation, Yayasan Pertukaran Pelajar Indonesia Amerika, untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland pada tahun 1997. Ia juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya dan lulus pada bulan Desember tahun 1998. Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Leonis University pada tahun 1999. Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation and Policy Studies di kampusnya dan meraih beasiswa Gerald S. Mariano Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Disertasinya yang berjudul Regional Autonomy and Pattern of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik menggunakan data survei dari 177 kabupaten dan kota di Indonesia. Dia lulus pada tahun 2005. Indonesia Mengajar telah dicanangkan yang awalnya ketika Anies masih menjadi seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada sekitar dekade tahun 1990-an. Pada masa itu ia berguru dan banyak belajar dari Kosnadi Harja Sumantri, mantan rektor Universitas Gadjah Mada periode 1986 sampai 1990. Pada tahun 1950-an, pria yang akrab disapa Pak Kus pernah menginisiasi sebuah program bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa atau PTM, yakni suatu program untuk mengisi kekurangan guru sekolah menengah atas di daerah-daerah terpencil, khususnya di luar Pulau Jawa. Dalam beberapa kasus, PTM ini justru mendirikan sekolah baru dan pertama di beberapa kota dan kabupaten. Pak Kus adalah inisiator sekaligus salah satu dari 8 orang yang menjadi angkatan pertama PTM ini. Dia berangkat ke Kupang
dan bekerja di sana selama beberapa tahun. Sepulangnya dari Kupang, ia mengajak 3 siswa yang paling cerdas untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada. Salah satunya adalah Adrianus Muoi yang kelak menjadi gubernur Bank Indonesia. Dari program inilah yang menjadi sumber inspirasi dicetusnya gerakan Indonesia Mengajar. Selepas menerima gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Anies Baswedan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Tinggal belajar dan bekerja di sana membuatnya memahami bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas dunia untuk bersaing di lingkungan global. Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan dan akademisi membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Ia menjadi salah satu menteri dari kalangan profesional di kabinet. Gebrakan pertamanya sebagai menteri adalah perubahan mekanisme pelaksanaan ujian nasional, kurikulum 2013 dan sertifikasi guru. Anies berpandangan bahwa pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas manusia, di mana perlunya peran guru yang begitu sentral, sehingga kualitas guru juga harus ditingkatkan. Anies melakukan perubahan pertama dengan menunda pelaksanaan kurikulum 2013 dan kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai perangkat operasional pendidikan, serta menerapkan kurikulum 2013 pada beberapa sekolah secara terbatas. Faktor pada penerapan kebijakan ini yaitu ketidaksiapan implementasi kurikulum. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan penolakan dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menganggap bahwa kebijakan ini dilakukan tanpa kajian dan komunikasi, di mana penghapusan kebijakan kurikulum 2013 berimplikasi dengan anggaran negara. Itulah perjalanan karir Anies Baswedan yang bisa dijadikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk selalu berkarya dan berusaha.